Mengapa Tuhan memberi janji, tapi justru dimulai dengan penderitaan? Mengapa Abraham harus mengorbankan anaknya padahal itu kunci janjinya? Video ini bukan sekadar sejarah Alkitab. Ini adalah rahasia rencana kekal Allah yang bisa mengubah cara kamu melihat penderitaan, iman, dan masa depanmu. Jangan lewatkan. Pernahkah kamu merasa sudah percaya, sudah taat, sudah berdoa, tapi janji Tuhan terasa lambat, atau bahkan gagal? Mungkin kamu perlu melihat ulang bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham. Karena ternyata janji Tuhan itu utuh, tapi tidak selalu instan. Bagian 1, janji besar, tapi anak tunggal. Tuhan menjanjikan Abraham keturunan sebanyak bintang di langit. Tapi yang dia dapat hanya 1, Ishak. Lalu, anak itu malah diminta Tuhan untuk dikorbankan. Seakan-akan janji itu akan gagal. Tapi justru disitulah ujian iman terjadi. Karena iman Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Sebab ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ibrani 11 ayat 17-19. Janji Tuhan bukan sekadar hadiah cepat saji. Ada pengorbanan. Ada ketaatan. Ada waktu. Bahkan, Abraham tidak pernah melihat seluruh tanah Kanaan dikuasai keturunannya. Tapi ia percaya. Dan iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6. Bagian 2 janji dibuka dengan nubuat perbudakan. Di tengah janji besar itu, Tuhan memberi penglihatan mengejutkan. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing, diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Kejadian 15 ayat 13. Ini bukan bagian yang sering dikhotbahkan, tapi sangat penting. Janji tentang tanah justru dimulai dari penderitaan. Sekilas ini tampak seperti kontradiksi. Tapi inilah cara Tuhan bekerja, bukan hanya memberi berkat, tapi membentuk karakter. Bagian 3, ketepatan janji dan hitungan generasi. Musa adalah keturunan biologis ketujuh dari Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, Lewi, Kehat, Amram, Musa. Tapi Tuhan berkata, keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Kejadian 15 ayat 16. Yang dimaksud adalah generasi keempat sejak Israel tinggal di Mesir. 1. Lewi datang ke Mesir. 2. Kehat lahir di Mesir. 3. Amram. 4. Musa. Tuhan menggenapi janjinya secara presisi. Dari janji di Kejadian 12 sampai masuk tanah perjanjian di kitab Yosua. Butuh lebih dari 400 tahun dan 7 generasi. Semua ini bukan kebetulan. Tuhan izinkan proses ini terjadi, karena janjinya bukan cuma soal hasil akhir, tapi pembentukan iman dan karakter di sepanjang perjalanan. Bagian 4, relevansi bagi kita hari ini. Sama seperti bangsa Israel melewati Mesir dan padang gurun. Kita juga sedang berjalan. Kita pun mengalami proses. Penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Bahkan jika janji itu belum digenapi dalam hidup kita, itu bisa digenapi pada anak cucu kita. Kasih setia Tuhan, sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu mereka. Mazmur 103 ayat 17. Jangan menyerah. Apa yang kamu tabur hari ini, Tuhan akan genapi. Mungkin bukan di jam tangan kita, tapi pasti dalam waktu Tuhan. Bagian 5, penutup, bayangan rencana kekal. Semua kisah Abraham, Ishak, Musa, dan tanah perjanjian. Bukan sekadar sejarah. Itu adalah bayangan dari rencana kekal Allah. Seperti Israel keluar dari Mesir. Kita juga dipanggil keluar dari dosa. Tapi tanah perjanjian kita bukan wilayah geografis. Itu adalah hidup kekal bersama Kristus. Jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup juga dengan Dia. 2 Timotius 2 ayat 11. Jika kita turut menderita, kita juga akan dipermuliakan bersama Dia. Roma 8 ayat 17. Sebelum kemuliaan, ada salib. Sebelum tanah perjanjian, ada padang gurun. Sebelum mahkota, ada penderitaan. Jadi tetaplah setia. Prosesmu hari ini, bukanlah akhir. Tuhan bekerja, melalui waktu, penderitaan,
dan kesetiaan kita. Janji Tuhan itu kekal. Dan setiap proses yang kamu alami bisa membawa buah iman bagi generasi-generasi setelahmu. Kalau kamu diberkati melalui video ini, bantu bagikan ke orang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar lebih banyak orang dikuatkan dalam imannya. Kita akan lanjutkan di bagian 2 seri Pondasi Iman. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.